Oke, jadi video ini aku buat untuk menentang kesalahan logika yang ada di video short salah satu konten kreator terkenal, Eno Bening, mengenai pendapatnya tentang child free. Di awal dari videonya tersebut ada potongan video dari mbak-mbak, aku nggak tahu mbak-mbaknya siapa. Testimoni dia tentang punya anak itu menjadi invalid karena dia aja nggak pernah ngalamin. Iya bener juga ya. Buat kamu nih yang nonton, bagaimana kamu tahu dan yakin ada negara namanya Jepang kalau kamu nggak pernah menginjakan kaki kamu di Jepang? Bagaimana kamu tahu kalau salju itu dingin kalau kamu nggak pernah megang salju secara langsung? Dan ngapain kamu kerja keras ngumpulin uang banyak-banyak untuk menjadi lebih kaya tiap harinya? Emang jadi orang kaya enak? Kan kamu belum pernah jadi orang kaya. Pelajaran yang paling mahal adalah pelajaran yang kita alami sendiri. Tapi pelajaran yang bisa kita langsung pelajari dan ada di sekitar kita ada pelajaran dari pengalaman orang lain. Oke, yang saya permasalahkan dari video ini adalah statement pertama dan keduanya itu, which is ada negara bernama Jepang dan salju itu dingin. Terus argumen ketiga adalah jadi orang kaya itu enak. Dengan yang ingin dia sampaikan atau yang ingin dia singgung ya tentang masalah child free ini gak sinkron. Kenapa? Karena argumen pertama dan argumen kedua itu soal tentang ada negara namanya Jepang dan salju itu dingin adalah dua statement objektif yang parameternya, cara kita memverifikasi fakta ini benar atau tidak, itu adalah hal yang bisa diukur secara objektif. Karena apa? Karena kata dingin itu bisa diverifikasikan secara absolut lewat mungkin alat ukur tertentu seperti termometer dan dengan skala tertentu seperti Celsius dan Fahrenheit. Sedangkan Jepang, keberadaan Jepang secara hukum dan legalitasnya juga bisa diverifikasi. Dan itu tidak pernah berubah di mana-mana. Tidak akan ada dua nama dengan nama Jepang. Walaupun mungkin rasnya mirip-mirip, DNA-nya mirip, tapi mungkin yang satu namanya Korea, satu namanya Cina. Sedangkan Jepang itu cuma satu. Oke. Dua ini fakta objektif. Dingin dan negara. Dingin dan negara, definisinya itu kaku gitu. Sedangkan argumen yang selanjutnya yang ingin dikaitkan tentang child free dan tentang si orang kaya itu enak, itu adalah statement subjektif. Kenapa subjektif? Karena kata kuncinya ada di kata child free itu bisa menimbulkan ketidakbahagiaan. Child free itu bisa menimbulkan masalah. Dan orang kaya itu enak atau tidak enak. Kalau yang ini dengan child free, soal orang kaya sama child free itu baru nyambung karena sama-sama statement subjektif. Tapi masalahnya di sini, walaupun ini nyambung pun tetap aja cara si Eno Bening tadi melontarkan fakta ini untuk mendukung atau apa ya, dia semacam mau mendukung bahwa kita nggak perlu punya anak kok untuk tahu bahwa punya anak itu merepotkan gitu kan. Itu juga argumen yang salah. Kenapa? Karena itu statement subjektif. Apa bedanya dengan statement objektif? Statement subjektif artinya kalau kita mau memverifikasikan kebenarannya atau tidak, kita harus lakukan secara masing-masing berdasarkan subjek itu sendiri. Artinya, kalau masalah negara dan dingin tadi itu berlaku di mana-mana sama, sedangkan orang kaya itu enak atau tidak, itu subjektif karena tidak mesti ada satu orang kaya yang hidupnya bahagia dan enak di satu tempat yang lain akan terjadi hal yang sama, pengulangan kasus. Sedangkan hal yang sama berlaku juga pada orang yang punya anak. Orang punya anak mengurangi kebahagiaan atau menimbulkan banyak masalah di satu tempat di kasus A, mungkin di kasus B tidak akan terulang lagi. Seperti itu kan? Makanya namanya statement subjektif. Untuk memverifikasi kebenaran statement ini, itu harus dilakukan secara individu, secara subjektif, namanya juga subjektif ya, oleh orang yang berbeda untuk dibuktikan apakah benar atau tidaknya. Oleh karena itu, saya mendukung bahwa argumen mbak-mbak tadi di shortsnya Eno Bening itu, Testimoni dia tentang punya anak itu menjadi invalid karena dia aja nggak pernah ngalamin. valid, 100% valid. Memiliki anak dan kebahagiaan ini adalah kata yang abstrak definisinya, beda dengan kata dingin dan negara. Kalau misalkan kebahagiaan anak itu maknanya banyak, variabelnya banyak. Kita mau mengukur apakah memiliki anak itu membuat kebahagiaan atau tidak itu dari mana? Dari faktor apa-apa saja. Misalkan pertama, anaknya lahir di lingkungan seperti apa? Anaknya diasuh di pola asuh seperti apa? Komunitas seperti apa? Dan faktor ekonomi yang menunjang anaknya juga seperti apa? Gitu kan? Banyak sekali faktor yang berbeda-beda yang nggak bisa kayak kita samaratakan gitu. Terus
makna makna anak itu sendiri dan makna kebahagiaan itu sendiri untuk masing-masing individu dan orang tua tersebut juga berbeda-beda. Apa makna anak dari satu orang tua ke orang yang lain itu apa? Pasti berbeda-beda. Harapan orang tua itu dengan anaknya pasti berbeda-beda. Apakah sebagai beban, beban sosial dan beban moral? Apakah sebagai bagian dari harga diri, identitas orang tuanya, martabat orang tuanya? Makanya banyak orang tua menaruh banyak harapan kepada anaknya untuk menjadi sukses. Berarti di situ makna anaknya untuk satu orang tua adalah seperti itu. Belum tentu makna anak untuk orang tua A dan orang tua B itu sama. Bisa jadi dia memandang anaknya untuk meneruskan karir, meneruskan usaha, atau meneruskan harta warisan turun-temurun dari kakeknya kepada anaknya. Bisa jadi seperti itu. Itu salah satu makna anak untuk orang tua B misalkan. Mungkin untuk orang tua C berbeda. Orang tua C memandang anaknya itu maknanya adalah sebagai individu yang bebas, individu yang bebas mencetak identitasnya, ideologinya, dan prinsipnya sendiri tanpa harus terikat sama orang tuanya. Jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa kata anak sendiri, walaupun bisa ditelaah secara objektif, sebenarnya maknanya juga bisa subjektif gitu. Itu masalah kata anak saja, belum kita bahas makna bahagia atau makna masalah gitu kan. Jadi secara objektif ya, anak itu adalah secara ilmiah, secara biologis kita bisa berargumen bahwa anak adalah offspring, adalah penerus DNA, penerus keturunan regenerasi sebuah spesies, which is Homo sapiens, manusia, yang dihasilkan dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Itu namanya anak, definisi anak di situ ya. Beda, anak angkat, anak asuh itu secara biologis bukan masuk kategori anak secara objektif. Nah, kategori anak secara subjektif itu lebih susah lagi didefinisikan, variabelnya lebih banyak gitu. Apakah secara prinsip, secara ideologi, secara iman, secara pemikiran, secara identitas, secara karakter, secara watak kan banyak gitu. Orang tua yang punya banyak anak tuh merasakan tuh 10 anak 10 karakter beda-beda. Bahkan anak kembar aja satunya pasti berbeda dengan yang lain gitu. Jadi ketika seorang orang tua memiliki anak, orang tua A memiliki anak A, ketika anak A ini dipindahkan dan diasuh oleh orang tua B, bisa jadi orang tua A yang tidak bahagia dengan anak ini dan banyak masalah, orang tua B mengambilnya, memberi kebahagiaan dan tidak menimbulkan masalah yang begitu berarti, atau menimbulkan masalah tapi itu menjadi salah satu bagian kebahagiaan dari si orang tua B. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa argumentasi tadi bahwa kita nggak perlu tahu kok rasanya punya anak. Kita cukup lihat orang punya anak gimana, kita bisa mengambil pelajaran sendiri kok dari pelajaran orang lain. Pelajaran yang paling mahal adalah pelajaran yang kita alami sendiri. Tapi pelajaran yang bisa kita langsung pelajari dan ada di sekitar kita, ada pelajaran dari pengalaman orang lain. Itu sangat tidak valid di sini. Untuk argumen atau statement-statement yang subjektif. Enak, masalah, bahagia, itu subjektif. Kecuali bahas dingin, salju dingin, negara Jepang itu objektif. Oke, itu tak perlu kita cek, itu udah bisa kita amini bahwa itu benar secara ilmiah. Lalu terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah dari video ini adalah pendapat pribadi saya tentang child free adalah yang saya banyak lihat, ini hanya asumsi pribadi saja. Kebanyakan orang-orang yang mengimani, mempercayai prinsip child free ini, tidak ingin punya anak, itu hanya dilandaskan oleh motivasi emosional, bukan motivasi rasional. Jadi motivasi emosionalnya itu adalah di mana ada rasa cemas, ada rasa takut bahwa ketika memiliki anak tidak akan memiliki tingkat kebahagiaan yang sama seperti ketika belum punya anak. Itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itu aspek emosional, bukan aspek rasional. Jadi jangan dicampur adukan. Dan apalagi karena itu mereka tidak ingin punya anak kan. Tapi masalahnya adalah mereka mengambil sampel dengan kasus anak orang lain, bukan anak mereka sendiri. Kita tahu bahwa manusia dilahirkan di dunia ini, kita sendiri, kita punya warna yang berbeda-beda kok. Kita punya karakter berbeda-beda. Jadi, ketika kita melahirkan anak pun, ke muka bumi ini, anak itu pun memiliki warna dan karakter yang berbeda-beda. Jadi, sampelnya itu aja belum ada. Istilahnya kalau kita mau mengadakan penelitian tentang anak itu apakah membuat kita tidak bahagia atau tidak, kita tidak bisa melakukannya, karena anak kita itu belum ada di dalam instrumen penelitian yang akan kita cek ini, karena anaknya aja nggak ada, yang mau diverifikasi itu apa, anaknya aja belum ada gitu. Jadi benar bahwa ini argumen dari Mbak
mbak-mbak tadi di video shortsnya si Eno Bening itu valid. Testimoni dia tentang punya anak itu menjadi invalid karena dia aja nggak pernah ngalamin. Tapi sekali lagi dengan video ini saya tidak ingin terlalu mendebat apakah child free itu hal yang baik atau tidak. Itu tergantung hak masing-masing. Yang saya agak kurang senangi saja dari banyak argumen orang-orang yang mendukung child free atau yang ya berkepercayaan sangat tinggi terhadap hal ini adalah mereka sering mencampur adukan aspek emosional dan aspek rasional, which is itu nggak bisa. Kalau misalkan kamu decide memutuskan untuk child free karena trauma masa lalu, rasa panik, rasa kekhawatiran, rasa cemas, itu adalah aspek emosional. Itu hak kamu jika kamu ingin melakukan child free karena hal ini hak kamu. Tapi jangan mencampur adukan rasa panik dan rasa cemas dan trauma kamu ke hal-hal yang rasional untuk membenarkan keputusan kamu dan menjadikannya sebagai suatu yang yang harus divalidasi oleh orang-orang lain. Itu saja sih. Sekian video dari saya yang entah kenapa saya tergelitik karena melihat di timeline saya di YouTube ada video itu dan langsung kayak ini gatal banget gitu. Ini nggak bener nih argumentasi logikanya. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik lewat video ini. Terima kasih.